Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang menteri bernama Nitin Sharma. Ini orangnya mendapat ancaman pembunuhan dari salah satu geng tepat saat beliau sedang akan melakukan pertemuan. Tak ingin nyawanya terancam, Pak Menteri pun meminta pengamanan khusus dari petugas terbaiknya yang merupakan mantan anggota RAW atau pasukan khusus India. ఎలాంటి క్రిమినల్ అయినా ఉత్తికి పిండి ఆరేస్తాడు. Dan kisah akan berfokus pada seorang kepala petugas keamanan Pak Menteri bernama Sankara Paraprasad atau lebih dikenal sebagai Prasad. Ia dianggap sebagai anggota paling tangguh dan tak terkalahkan, tapi nyatanya Prasad hanyalah seorang duda kesepian yang hatinya sangat lemah lembut dan tidak bisa ditebak, yang saat ini terlihat sedang bersiap untuk bekerja. Ma, tablets table में बैठा नो. Setibanya di ruangan Pak Menteri, Prasad meminta asistennya yang bernama Juala agar memberikan surat pengunduran dirinya kepada Pak Menteri. Hal itu ia lakukan karena beliau telah meragukan kinerja dari Prasad yang sudah bekerja selama 5 tahun ini. Prasad juga menganggap bahwa dewa sekalipun tidak akan sanggup untuk melewatinya. Come on, let's move on. Mengingat hari ini Pak Menteri ada pertemuan, Prasad CS langsung mengantarnya dan memberi penjagaan ketat agar beliau tidak mendapatkan serangan. Yang tepat ketika mereka baru sampai di lokasi pertemuan, tiba-tiba ya, Pak Menteri serta Prasad CS ditangkap oleh anggota gangster yang mengancamnya. Yang di situ, Prasad tampak sangat ketakutan ketika salah satu anggota gangster menodongkan senjata ke arahnya. Namun ketika si ketua geng muncul, Prasad langsung menunjukkan kemampuan sebenarnya sehingga dengan sedikit adegan slow-mo yang cukup membagongkan, Prasad mampu menghajar seluruh anggota gangster tersebut dengan sangat mudah tanpa ada perlawanan sedikit pun. Beres dengan para gangster, Prasad CS diajak oleh Pak Menteri ke pesta ulang tahunnya yang diadakan di sebuah gedung. Di sana, Prasad dibuat bersedih ketika melihat dua orang anak sedang bermain. Ia dihampiri oleh Pak Menteri yang ingin mengetahui apa alasannya dia bersedih, sehingga Prasad menjelaskan tentang dia yang teringat akan masa lalunya. Faktanya, seorang pebisnis wanita tersukses di India bernama Sasireka adalah sebagai mantan istrinya. తనని ఎలా కలిసావు ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నావు Pertemuan antara Prasad dan Sasireka bermula saat dirinya diajak oleh sang atasan pergi ke beberapa pesta pernikahan bertujuan supaya Prasad segera mendapat jodoh karena mengingat usianya yang sudah terlalu matang, yang dimana lokasi pertama itu adalah pesta pertunangan antara Sasireka dengan lelaki pilihan ayahnya. Di situ Prasad mulai menunjukkan ketertarikannya dengan wanita tersebut tepat saat Sasi membatalkan pertunangannya karena lelaki pilihan sang ayah dianggap tidak perhatian. శశి 1 వీక్ గా చూస్తున్నా నాన్న. అమ్మా Dari acara pertunangan Sasireka yang gagal, Prasad mengunjungi dua pesta pernikahan di wilayah Tamil Nadu dan Kerala. Dari kedua tempat tersebut, ia kembali bertemu dengan Sasireka yang kebetulan menghadiri pesta pernikahan. Namun di tempat terakhir, Prasad dikejutkan dengan perkataan Sasireka yang langsung mengajaknya menikah tanpa ada masa perkenalan terlebih dahulu. బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ మరి ఎలా విడిపోయారయ్యా 3 tahun setelah Prasad menikah, kehidupan mereka sangatlah bahagia, serta diketahui sudah dikaruniai 2 orang anak. Sang ayah kembali menghampiri pasutri itu dan mengajak hidup di rumahnya yang megah. Ia memohon kepada Prasad agar membujuk anak satu-satunya itu agar bersedia kembali ke rumah. మాటగా మాట సార్ అక్కడ నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందా అని కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను. Awalnya hidup mereka baik-baik saja, bahkan Prasad diberikan kepercayaan untuk menjadi CEO di perusahaan GPR milik ayah mertuanya, sampai musibah muncul ketika sang mertua meminta anaknya memegang kendali penuh perusahaan dan membiarkan Prasad tinggal di rumah saja. అంతే నిబద్ధతతో ఇంటి పనుల్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది సార్. Tidak sampai di situ, Prasad juga diberi batasan untuk bertemu kedua anaknya, sampai-sampai keharmonisan rumah tangga pun mulai retak. Muak dengan semua sandiwara yang dilakukan oleh sang mertua, ia sekonyong-konyong menamparnya di hadapan umum. Bahkan Prasad yang sudah sangat emosi pun menampar sang istri, persis seperti yang dilakukan terhadap mertuanya, yang akhirnya membuatnya diusir dari rumah tersebut. డెలివరీ బాయ్స్ కి ఓటీపీలు ఇచ్చినట్టు కొడుతుంటే
Itulah alasan kenapa Prasad cerai dengan sang istri dan dijauhkan dari kedua anaknya. Bahkan kedua anaknya dihasut agar membenci sang ayah yang telah mengurus mereka berdua sedari kecil. Rindu dengan kedua anaknya, Prasad meminta izin kepada pementeri agar memberikannya cuti selama beberapa hari untuk bertemu dengan kedua anaknya, mengingat 3 bulan lalu mereka dimasukkan ke sekolah asrama oleh Sasireka, di mana pementeri tanpa berpikir panjang memberikannya cuti karena beliau sudah menganggapnya seperti layaknya keluarga. Setibanya di sekolah yang dimaksud, Prasad CS memberikan surat rekomendasi yang telah ditulis oleh Pak Menteri agar pihak sekolah menerimanya menjadi seorang guru, yang di sana Prasad mengaku kepada anggotanya bahwa ia bisa dengan mudah mengenali kedua anaknya tanpa sadar ada 2 orang siswa yang lewat di hadapannya yang ternyata adalah anak kandungnya sendiri. We are your grandchildren. జ్వాల వాళ్ళు నా పిల్లలే Rupanya kedua anaknya yang bernama Piki si adik dan Niki si kakak hidup bahagia meski tanpa kehadiran sang ayah. Melihat ada kesempatan, Prasad berusaha menghampiri mereka berdua tanpa mendengarkan arahan dari anggotanya yang meminta agar lebih dahulu menyusun strategi. Maka inilah yang terjadi. Niki pun marah kepada Prasad karena telah menghancurkan hasil karya seni miliknya yang akan segera dipresentasikan. Di saat yang sama, sang ibu ikut ke sekolah untuk memperhatikan kedua cucunya yang tampak sedang asik bermain bersama anjing peliharaannya. పిల్లల్ని నా దగ్గరికి ఎప్పుడు తీసుకొస్తావురా? Keesokan harinya, Prasad CS mencoba mempengaruhi Piki dengan memberinya beberapa coklat serta makanan ringan supaya bisa membantunya membujuk Niki agar tidak lekas marah lagi kepadanya. నువ్వు అనుకుంటే అయిపోద్దు. Rencana pertama gagal. Rencana berikutnya, Prasad mencoba mempengaruhi seorang ketua kelas dengan cara memberikannya banyak sekali makanan agar membantunya membujuk Niki. Namun siapa sangka rencana yang telah disusun oleh Prasad sudah tercium oleh Niki sendiri yang membuatnya sangat marah terhadap si ketua kelas. Terminated as a CPL. Tak lama, Prasad mendapati Niki tampak sedang sedih karena anjing peliharaannya yang telah hilang, sehingga tanpa berpikir panjang, Prasad ditemani anggotanya pergi ke tengah hutan untuk mencari anjing peliharaan anaknya yang sempat hilang. ఏ జంతువురా ఇది? Hal kocak pun terjadi ketika Prasad CS malah tersesat di hutan tersebut akibat mengikuti arahan dari orang tadi kenal. Namun meski begitu, ia berhasil menemukan anjing peliharaan milik anaknya yang membuatnya sangat begitu senang. Lime? The silent seasons and love is waiting on the Beberapa hari berselang, Prasad mendapat kabar buruk mengenai salah satu gangster yang datang ke sekolah ini, di mana maksud mereka adalah untuk memberi pelajaran terhadap Niki yang telah melaporkan anaknya kepada kepala sekolah, meski si anak itu telah melakukan kesalahan karena kedapatan sedang merokok di area sekolah. Melihat hal tersebut, Prasad tanpa berpikir panjang langsung pergi menuju ke rumah si ketua gangster itu untuk memberi mereka pelajaran tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar sehingga... Beres dengan si ketua gangster, Prasad membawa Vicky dan naik ke rumah dinasnya untuk dipertemukan dengan sang ibu, yang di situ Niki menjelaskan jika mereka berdua sangat-sangatlah membenci sang ayah karena telah terdoktrin oleh semua perkataan ibu serta kakeknya. Hal itu tentu membuat Prasad merasa sedih atas perkataan dari kedua anaknya. Mimalne sir, please. Dengan fakta bahwa Piki dan Niki tidak mengetahui bahwa Prasad adalah ayah kandungnya, mereka menganggap jika sosok pria di hadapannya adalah orang yang cocok dijadikan figur seorang ayah karena telah berani melawan semua anggota gangster serta membawa kembali anjing peliharaannya yang telah hilang. మిమ్మల్ని కలిసాకే అమ్మతో పాటు నాన్న కూడా ఉంటారు. Bye, Pidi sir. Di sisi lain, Sasireka yang saat ini sedang bersama sang ayah berencana untuk pergi ke yayasan hendak berterima kasih kepada seorang guru yang telah menjaga kedua anaknya dengan sangat baik. Niat kedatangan Sasireka ke sana disadari oleh Prasad yang langsung membangunkan semua anggotanya, di mana ia menceritakan rencana kedatangan sang mantan beserta mertuanya ke yayasan ini, meski mereka tidak terlalu mempercayainya karena itu hanya sebuah mimpi. కూర్చోండి.
మీ డ్రీమ్ పక్కన పెట్టి ఈ టీం నమ్మండి. Keesokan harinya, semua anggota Prasad masih tidak percaya akan mimpi ketuanya tentang Sasi Reka yang akan datang ke asrama ini. Nyatanya, orang yang dimaksud baru saja tiba di sana dan membuat semua orang terkejut, tak terkecuali Prasad itu sendiri yang melihat keberadaan sang mantan istri. మా ఆవిడైతే కాదు కదా. Awalnya Prasad menolak menghampiri Sasi Reka dan ayahnya karena takut keberadaannya diketahui dan berpura-pura seolah dirinya sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Namun siapa sangka sang ibu menghampiri dan memanggil namanya yang membuat Sasi Reka akhirnya mengetahui jika Prasad mencoba mendekati kedua anaknya. Mengira Prasad mendekati kedua anaknya hanya untuk menjauhkan dari sang ibu, Sasi Reka pun memperingatkan agar lebih menjaga jarak dan menjauh dari kehidupan keluarganya. Bahkan dia menganggap jika sang mantan suami ingin memanfaatkan kehadiran anak-anaknya untuk balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Sasi Reka bersama ayahnya kepada Prasad selama ini. It's into the car. Bye, PT sir. Stay out of my life. Baru saja Sasi Reka pergi, si ayah yang bernama Samuti ini pun memperingatkan Prasad agar jangan pernah berani datang ke rumahnya meski hanya untuk bertemu dengan kedua cucunya karena Samuti merasa jika dirinya telah membangun dinding pemisah antara Prasad dan anaknya yang tidak akan bisa ditembus dengan sangat mudah. లెట్స్ గో. Malam harinya Samuti bersama anak buahnya pergi dari rumah untuk mengunjungi sebuah pesta, namun tepat di tengah perjalanan, tiba-tiba Samuti dan rombongan mendapat serangan dari salah satu geng yang tadi kenal. Beruntung ia masih di tang tayungan dan hanya mendapatkan sedikit luka tembak saja, sehingga Samuti dengan cepat kembali ke rumah dan melaporkan kejadian ini kepada polisi, sekaligus meminta bantuan kepada Pak Menteri agar mengirimkan satu pasukan khusus yang akan menjaga keluarganya dan tebak siapa orang yang akan dikirim. Ya, rupanya Pak Menteri mengirimkan Prasad CS agar menjadi pihak keamanan keluarga Samuti. Prasad memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam kepada Samuti karena telah memisahkan dengan kedua anaknya dengan cara mengerjainya seperti ini. Get inside, boss. Fast. Bang. Left. Come on, statue. Yes. Come on, run. Like it. Yes. ఏంటి సార్ ఇంత హైలో ఉన్నారు? Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sebelum menjalankan tugasnya melakukan penjagaan terhadap Samuti, ia lebih dahulu mengerjai mantan mertuanya dengan berpura-pura ada sosok mencurigakan yang berkeliaran agar membantu Samuti bersembunyi di bawah meja makan sampai situasi aman, sementara Prasad memanfaatkan situasi tersebut agar bisa sarapan bareng dengan kedua anak serta mantan istrinya. బాయ్స్ రిలాక్స్. ఇప్పుడు సేవ్ అయ్యాం. ఫ్యూచర్ లో చాలా అలర్ట్ గా ఉండాలి. Puas mengerjai Samuti, kini Prasad CS mulai melakukan penjagaan terhadap Samuti yang akan melakukan pertemuan dengan salah satu klien. Namun bukannya mengikuti dari belakang, Prasad CS rupanya ikut masuk ke dalam mobil yang ditumpangi oleh Sasi Reka dan ayahnya tersebut. Setibanya di tempat pertemuan, Prasad diminta untuk memperhatikan dari jauh saja pertemuan yang akan berlangsung karena merasa jika kehadiran mereka akan mengganggu kesepakatan. Melihat Sasi Reka mendapat perlakuan kurang menyenangkan, Prasad langsung mengambil ancang-ancang untuk memberikan pelajaran sehingga beres dengan anak buah si investor, Prasad baru menyadari jika dirinya telah salah paham pada si investor yang dianggap membahayakan nyawa Sasi Reka, dan dari kejadian itu, si investor kemudian membatalkan kesepakatannya dengan perusahaan GPR yang membuat Sasi Reka sangat marah kepada Prasad karena telah bertindak ceroboh. నువ్వు వచ్చిన పని మాత్రమే చూడు. Dari kejadian kemarin, Sasi Reka lekas menghubungi Pak Menteri berniat meminta agar beliau mencabut tugas Prasad CS dan menukarkannya dengan tim baru. Namun siapa sangka Prasad yang dianggap hanya menghabiskan waktu, rupanya sudah melakukan penyelidikan demi mengungkap siapa dalang di balik penyerangan terhadap Samuti, meski Prasad CS mengetahui apa motif sebenarnya si pelaku melakukan ini semua. పొలిటికల్ రైవలరీ అయితే టార్గెట్ మిస్ కాదు. బట్ దీని వెనుక వేరే ఎవరో ఉన్నారు సార్.
Mendengar hal tersebut, Samuti tetap mengizinkan Prasad CS melanjutkan tugasnya melakukan penjagaan. Bahkan Sasireka berterima kasih karena telah berusaha membantu ayahnya dalam mengungkap pelaku penyerangan tersebut. And that too for my... Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Pirendey. Diketahui Pirendey adalah seorang polisi sekaligus dalang di balik penyerangan terhadap Samuti, dan pada saat ini, ia sedang mendapat skorsing dari tugasnya karena insiden tersebut. Tak lama, Pirendey melihat inspektur polisi baru saja tiba di kantor, di mana kedatangannya sudah ditunggu oleh Pirendey dan temannya yang bernama PJ untuk membahas mengenai kasus yang telah menimpa Samuti. Di sana, Pak Inspektur mencurigai jika Pirendey adalah dalang di balik penyerangan terhadap Samuti dan mengancam akan memenjarakannya seumur hidup. Tak ingin dirinya direndahkan oleh Pak Inspektur karena melawan Samuti, Pirendey pun sekonyong-konyong menghabisi Pak Inspektur saat itu juga, sekaligus menjadikan seorang tukang kopi sebagai tersangka atas pembunuhan itu, tepat ketika dia sedang mengantarkan kopi pesanannya. Beberapa hari berselang, Prasad mendengar jika Sasireka akan mengadakan pertemuan dengan teman-temannya di salah satu hotel. Entah apa yang Prasad pikirkan, ia malah mengikuti sang mantan istri ke pesta tersebut, meski Sasireka tak membutuhkan pengawalan, karena tak ingin Prasad mengacaukan semuanya. Hi, how are you? Santiaraya, యూనిటీలో వాళ్ళు కొట్టేవాళ్ళే. Di sana Prasad mendengar jika teman-teman Sasireka yang memandang rendah suami masing-masing, apalagi ketika mendengar jika ia tak ingin menikah lagi dengan sang mantan suami. Hal itu sangat disetujui oleh teman-temannya karena merasa jika Sasireka telah memilih pilihan yang tepat. శబాష్ చేసి లైఫ్ లో వాడి మొహం దీంతో Melihat Sasireka meninggalkan teman-temannya, Prasad memanfaatkan kesempatan itu untuk bergabung bersama mereka. Hal lucu pun terjadi ketika Prasad mengeluarkan pistol dari balik bajunya yang membuat teman-teman Sasireka ketakutan, sampai rela membantunya untuk membujuk sang mantan istri agar segera bisa kembali rujuk. నీ పాత మొగుడుతో కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ చేయి. దట్స్ ఇట్. పార్టీలు కూడా నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండనివా? Sementara itu, Pirendey bersama PJ sedang membahas terkait Samuti yang mendapatkan penjagaan ketat dari pihak keamanan yang dipimpin langsung oleh seorang perwira paling kuat di antara anggota NIA, yakni Prasad. Meski begitu, PJ sudah menyiapkan 6 pasukan gangster untuk melakukan perlawanan terhadap Prasad CS. Namun karena gangster itu harus dibayar, Pirendey langsung menemui salah satu anggota parlemen agar memberinya uang dengan mengancam akan menyebarluaskan video tak senonoh dirinya. Setelah semua pejabat polisi berkumpul, Prasad mencoba menjebak mereka dengan menjelaskan jika dirinya berniat memindahkan Samuti ke sebuah rumah peternakan yang ada di wilayah Pune demi menjaga agar Samuti tetap terhindar dari bahaya sampai situasi aman dan si pelaku berhasil diidentifikasi. Tak lama, sang ibu datang ke kediaman keluarga Samuti hanya untuk bertemu dengan Sasireka dan sedikit mengobrol tentang pentingnya komunikasi antara suami istri dalam menyelesaikan masalah, sekaligus memberi nasihat agar Sasireka jangan membuat batasan terhadap Prasad yang pasti ingin selalu melihat tumbuh kembang kedua buah hatinya. పిల్లల్ని చూసుకునేవాడు కదమ్మా. Singkat cerita, Samuti tampak sedang mengumpulkan seluruh asisten rumah tangga untuk bersiap menjambut kedatangan tamu istimewa, yang mana tamu tersebut adalah calon suami dari Sasireka yang sengaja Samuti panggil dari luar negeri. Dan inilah calon suami Sasireka yang bernama Penki Gowda. Ia dikenal sebagai pewaris tahta dari orang paling kaya di India Selatan. Kedatangannya ke sana membuat Prasad sangat khawatir karena Penki adalah calon suami Sasireka. Apalagi ketika melihat pesonanya sangat dikagumi oleh kaum Hawa, termasuk oleh juala asistennya sendiri. Alright, okay. Toggle. Terjadi sedikit perselisihan antara Prasad dan Venki yang memperebutkan Sasireka untuk menjadi istri. Bahkan mereka berdua dibuat terkesima akan kecantikan wanita tersebut, meski Sasireka sendiri tidak mengetahui jika kehadiran Venki untuk dijodohkan kepadanya.
ఇంటికి వచ్చేసాడమ్మా ఇప్పుడేం చెయ్యి You don't worry about it. I'll handle. Mendengar jika Sasi Reka menolak Fengki, Prasad dengan percaya diri menganggap jika sang mantan istri masih menyimpan perasaan terhadapnya, tak ingin dianggap masih menyukai Prasad, Sasi Reka pun memutuskan untuk menerima pinangan dari Fengki dan segera menentukan tanggal pernikahannya. Malam harinya Prasad pergi ke sebuah bar atas undangan dari Fengki yang ingin merayakan keberhasilannya dalam memenangkan hati Sasi Reka, yang di situ Prasad mencoba membuat Fengki prihatin dengan menceritakan jika dirinya akan sangat kehilangan sosok kedua anaknya kalau Sasi Reka serius untuk menikah lagi. పిల్లల్ని తండ్రి నుంచి దూరం చేసేంత క్రూవల్ గా అది వెంకికోడ్ Situasi kian memanas ketika keduanya saling adu mulut hingga mereka memutuskan untuk beralih ke pertarungan adu minum siapa orang yang bisa minum sebanyak mungkin. Tapi anehnya mereka memiliki teknik yang sama dalam menuang minumannya karena ternyata Fengki dulu adalah orang yang pernah dibantu oleh Prasad sehingga situasi berbalik 180 derajat dan mereka kembali akur di mana Fengki dengan sukarela menyerahkan Sasi Reka kepada Prasad. Hey bro! లెట్స్ ఎంజాయ్ ద పార్టీ Turn up the music and pump up the... Di tengah pesta yang masih berlangsung, Prasad mendapat informasi dari anggotanya terkait seorang petugas polisi yang tak lain adalah PJ berhasil ditangkap karena diduga PJ adalah orang yang memberikan si pelaku beberapa senjata sekaligus orang yang ketahuan pergi ke rumah peternakan palsu, sehingga dengan cepat Prasad pergi menuju ke tempat di mana PJ ditangkap untuk dimintai keterangannya. GVR మీద అటాక్ చేయించింది Di sana, Prasad mendengar jika Pirende adalah dalang dibalik penyerangan yang dilakukan terhadap Samuti, sekaligus mengetahui jika target utama Pirende adalah Sasi Reka serta kedua anaknya. Hal itu terjadi akibat dari saudara Pirende yang tewas ditembak oleh polisi setelah mereka berdua diserahkan kepada polisi oleh Sasi Reka tepat saat kedua saudaranya itu menumpang pada mobilnya. ఈ గ్యాప్ లో సెక్యూరిటీగా ఉన్న నీలాంటోని దాటి ససిరేఖని చంప Tak sampai di situ, Prasad juga mendengar jika Pirende sudah menyiapkan ratusan anak buah yang siap untuk menyerang kediaman Sasi Reka. Sadar jika Sasi Reka dan kedua anaknya sedang dalam bahaya, Prasad dengan cepat kembali ke rumah Samuti demi menyelamatkannya dan... Ya, Prasad berhasil menghabisi puluhan anak buah Pirende yang berusaha menyerang Sasi Reka. Melihat betapa brutalnya orang yang dilawan, Pirende mencoba memberikan beberapa penawaran terhadap Prasad agar tidak menghabisinya. నీ తొక్కలో బ్రదర్ సెంటిమెంట్ నాకెందుకు Karena kesepakatan dari keduanya gagal, Pirende mengancam akan menghabisi sang ibu yang sudah dijadikan tawanan oleh anak buahnya. Tapi siapa sangka, Prasad juga memiliki dukungan dari Fengki dan anak buahnya yang siap membantunya menyelamatkan sang ibu. Sementara Prasad akan menghabisi Pirende dan anak buahnya yang berada di rumah Samuti sehingga... Beres dengan Pirende dan anak buahnya, Prasad berniat meninggalkan rumah ini dan meminta anggotanya untuk membawa ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan karena ia sudah berpikir jika Sasi Reka tidak akan pernah berubah pikiran untuk kembali bersatu. Tapi siapa sangka Sasi Reka lebih memilih untuk rujuk setelah melihat perjuangan Prasad yang rela terluka hanya demi menyelamatkan keluarganya. Tamat.